Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Pradana dengan NIM 23030054 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah teori pemrograman jaringan komputer. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan Open System Interconnection atau OSI 7 Layer Model, sebuah panduan dasar untuk memahami komunikasi jaringan. Apa itu model OSI? Model Open System Interconnection OSI adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat di suatu komputer bergerak melalui media fisik aplikasi perangkat lunak di komputer lain. Dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 1984. Tujuannya dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. Strukturnya model ini membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola, yang diperankan oleh 7 lapisan. Mengapa menggunakan model berlapis? Pendekatan berlapis model OSI memberikan manfaat signifikan untuk desain dan pemecahan masalah jaringan dengan 3 alasan utamanya, yaitu kesederhanaan, membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. Lalu yang kedua, kemandirian. Setiap lapisan bersifat mandiri, bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. 3. Standarisasi. Model ISO membantu dalam membuat standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dalam dan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi dengan mudah. Di sini ada pembagian utama, yaitu lapisan atas. Kita akan membahas lapisan atas terlebih dahulu. Lapisan ini umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Fokus pada user interface, data formatting, dan communication sessions. Yang pertama ada lapisan ketujuh, yaitu application layer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling atas dari lapisan ISO model yang paling dekat dengan pengguna akhir. Fungsinya yaitu sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Lalu tanggung jawabnya, aplikasi lapisan ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Contohnya web browser dengan format HTTP atau HTTPS, email clients, SMTP, dan aplikasi file transfer atau FTP. Lalu lapisan ke-6 ini bernama presentation layer. Biasanya juga disebut translation layer. Lapisan ini mengekstraksi data dari application layer yang memanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsinya menerjemahkan, menginskripsi, dan mengkompresi data. Tanggung jawabnya itu berupa translasi, misalnya dari ASCII ke EBC DIC. Lalu enkripsinya atau dekripsinya menerjemahkan data ke dalam bentuk atau kode lain. Data terenkripsi dikenal sebagai ciphertext dan data yang dideskripsi dikenal dengan sebagai teks biasa. Lalu kompresinya mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan pada jaringan. Kemudian ada lapisan yang ke-5, yaitu session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsinya mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antar dua perangkat, menyediakan metode untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Tanggung jawabnya ada manajemen sesi, yaitu menyediakan metode untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Untuk yang kedua, autentikasi dan keamanan, bertanggung jawab untuk
autentikasi dan memastikan keamanan. Ketiga, pemulihan sesi, memastikan pemulihan sesi setelah penggunaan komunikasi dalam beberapa kasus. Lalu ada lapisan yang bawah yang bernama lower layers. Lapisan ini menangani masalah transportasi data, berfokus pada bagaimana data mengalir. Data link layer dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang di sini selanjutnya ada transport layer. Transport layer memastikan pengiriman data yang andal antar perangkat. Fungsinya mengelola koneksi end-to-end, mengontrol aliran data, dan mengatur ukuran jendela atau window size. Tanggung jawabnya ada satu yaitu segmentasi, pemecahan data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk pengiriman. Lalu ada protokol utamanya dari transport layer yaitu TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah dua protokol transport yang umum. Lalu lapisan ketiga yaitu network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengamatan logis atau IP dan penentuan jalur routing data. Fungsinya melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router. Tanggung jawabnya ada dua, yaitu pertama pengamatan logis, membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Lalu untuk tanggung jawab kedua dari network layer ini adalah routing, melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router pada kondisi tertentu. Yang keenam ada data link layer. Data link layer yaitu mengelola aliran data antara dua perangkat yang terhubung langsung. Fungsinya menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame dan memastikan pengiriman data yang handal. Tanggung jawabnya yaitu framing, mengelompokkan bit data menjadi frame. Pengamatan fisik, melakukan pengamatan bertingkat keras seperti MAC address. Lalu kontrol kesalahan atau error control, terjadi koreksi kesalahan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pengiriman. Lalu ada kontrol aliran atau flow control, mengelola aliran data dan menangani akses ke media fisik untuk menghindari tabrakan atau collision. Lalu lapisan yang terakhir atau yang ketujuh ini bernama physical layer. Physical layer adalah lapisan terendah dari model OSI yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya. Fungsinya mentransmisikan bit data melalui media fisik. Ini termasuk pengaturan sinyal listrik atau optik, modulisasi atau demodulisasi sinyal. Tanggung jawabnya transmisi bit. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan 1. Lalu manajemen perangkat keras, mengelola perangkat keras fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti kabel, konektor, dan perangkat fisik seperti switch dan hub. Jadi kesimpulannya dari OSI ini adalah penting dalam jaringan komputer. Model ini menyederhanakan kompleksitas jaringan dengan membagi tugas ke dalam lapisan-lapisan yang terpisah. Model ini mendorong interoperabilitas, memungkinkan perangkat dan berbagi vendor untuk berinteraksi dengan baik dalam jaringan yang sama. Memahami model ini sangat penting untuk desain, pengembangan, dan pemecahan masalah troubleshooting jaringan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.